Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wa qala aydan asyamu junnah al-hadis la nabiyya ba'da. Puja puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati yang alhamdulillah pada malam yang mulia ini, mungkin dini hari ya, ba'da qiyamul lail, kita semua alhamdulillah diberikan kesempatan untuk sama-sama melaksanakan kajian rutin pada sholat tahajud, yakni kajian Kitabul Adab ya, yakni pada hari ini, pada hari Ahad tanggal 17 April tahun 2022, bertepatan dengan hari yang ke-15 Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita, puasa kita ya, dari awal sampai akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni seluruh dosa-dosa kita dan ditambahkan kenikmatan untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat dan salamnya kita limpah curahkan kepada manusia teragung sepanjang masa, pembawa risalah yang tak pernah salah. Beliau adalah baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan kita selaku umat di akhir zaman, mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya ayyuhal hadirun, sebelum kita memulai daripada kajian Kitabul Adab ini, yang mana Kitabul Adab ini merupakan buah hasil karya dari guru kita, yakni As-Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'alawi al-Husaini rahimahullah ta'ala, yang mencakup 50 adab dalam 50 keadaan. Ini pun adalah hasil pembelajaran beliau, guru kita, kepada guru-gurunya, yang salah satunya bernama Al-Alama Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaid Ba'alawi rahimahullah ta'ala, dan para alim ulama guru beliau yang lainnya. Dan Kitabul Adab ini pun termaktub dalam beberapa atau disadur dalam beberapa kitab, yang salah satunya bernama kitab Al-Anwarul Musyarrafatu fil Adabi wal Adiyati fil Ahawil Mukhtalifah. Ya, ini termasuk 100 doa dalam 100 keadaan yang berbeda-beda, dan diriwayatkan daripada hadis baginda Rasulullah SAW dan doa alimil ulama salafus shalihin. Seperti kebiasaan kita, sebagai bentuk cinta dan penghargaan kepada pengarang kitab, kita kirimkan surat Al-Fatihah sebagai bentuk tabarukan ilallah. Ya, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Rasulullah Nabil Mustafa habibina wa syafiina wa qurrana ayina sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram wa ila ruhi arba'ati sahabat sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wa sayyidina Umar bin Khattab wa sayyidina Utsman bin Affan wa sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala wa ila hadrati ala jamil muslimin wa syuhada'i wa salihina wal ulama min wa khususan ila hadrati khususan madani sultan awliya Allah tuan kesini sini aziz wa sini wasala sajid wa sini syamana rifa wa sini sanad al-badawi wa syuna al-mukarram al-alam al-habib sayyid Ibrahim bin Zain bin Sumaid Ba'alawi khususan ila hadrati
Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim wa ala al-Husaini radhiyallahu ta'ala barakatuh wa karamati wa syafaati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya. Kita masih berada dalam bab yang pertama ya, yakni adab ketika akan tidur dan setelah bangun tidur. Adapun adab ketika akan tidur ini sekitar ada 36 poin yang mesti kita kerjakan sebelum kita tidur. Yang pertama adalah berwudu. Yang kedua menghadap kiblat. Ya, yang ketiga Berbalik ke arah kanan. ya, yang keempat Bangun dengan niat akan sholat qiyamul lail, sunnah witir terlebih dahulu, kemudian diajukan tidur di permulaan malam. pada keaman. Nomor 4 ya, nomor 4 bertaubat ya dari seluruh maksiat sebelum tidur. Kemudian yang kelima niat bangun tidur untuk melaksanakan sholat qiyamul lail. Yang keenam ya, sebelum tidur itu disunahkan sholat witir terlebih dahulu. Ya, yang ketujuh tidur di awal permulaan malam. Yang kedelapan dianjurkan mematikan api. 9 menutup bejana-bejana, mangkuk-mangkuk, ember-ember, gelas kita tutup, teko semua. Yang penting jangan ditutup napas saja ya. Nah, kemudian yang ke-10 mematikan lampu. Itu pun lampu rumah kita, lampu rumah orang nggak usah kita matikan ya, karena itu punya mereka. Yang 11 mengunci pintu rumah, tapi kunci dari dalam, jangan dari luar, kita bisa masuk nanti ya. Nah, kemudian yang ke-12 merapikan tempat tidur ya. Kemudian menutup aurat. Yang ke-13 ya, ini harus berurutan di santri ya, tulisnya harus berurutan karena jumlahnya 36, jadi harus ada 36. Yang ke-14 menulis wasiat sebelum tidur. 15 berjauhan ketika akan tidur, jika tidurnya bersama orang hutan, sama orang lain ya. Kemudian yang ke-16 meletakkan tangan kanan ya, itu di pipi sebelah kanan, usahakan ya. Gimana posisinya lu kira-kira? Nah gini ya, jangan begitu ya, ininya mingkem, jadi yang sampai salah begini ya, nanti kurang cantik gitu. Nah yang ke-17 berzikir sampai tertidur, zikir ya. Kemudian 18 bersiwak dulu. Ingat, sebelum tidur itu gosok gigi dulu. Langsung ngecepat, langsung berkerek ya. Jadi gosok gigi dulu. Oh ini nih tanda-tanda mengantuk nih, tanda-tandanya mau tidur nih. Bangun, kamar mandi dulu, kasro. Nawai tulis riak sunat lillahi ta'ala. Ya, aku berniat bersiwak atau mengosok gigi karena Allah Ta'ala ya. Kemudian 19 tidak boleh tidur antara subuh dan isyraq. Tidak boleh tidur antara asar dan maghrib, dan antara maghrib dan isya ya. 20 tidak boleh meletakkan salah satu kaki di atas kaki yang lain, apalagi di atas kaki orang lain, tidak boleh ya. 21 tidak boleh tidur nangkup atau tengkurap kayak buaya, nggak boleh tuh, kayak buaya kita tidurnya. 22 tidak boleh tidur terlalu lama, jangan sampai sepanjang hari tidur saja gitu ya. 23 tidak boleh tidur di antara kaum yang sedang bangun. Contohnya gimana? Misalkan yang lain pengajian tidur serangan di kamar. Nah itu tidak boleh tidur di antara kaum yang bangun, yang lain bangun tidur serangan begitu ya. Itu tidak boleh. Jadi yang melarang itu bukan Nabi ya, tapi memang disunahkannya begitu, tidak boleh. Ya, bisa kita kenal baik orang SKN deh. Baik. Ya, kemudian ya, tidak boleh tidur sendiri dalam rumah tanpa ada yang menemani. Ya. Jadi bisa nanti ada paket, ada yang mau ke rumah, kita sedang tidur. Jadi kalau mau tidur usahakan ada orang lain dulu yang jaga rumah kita. Itu pun orang yang kita kenal. Ya, jangan sampai ada orang lewat, tuan oleh Imam Abi, jadi orang dipegang letak. Ya, kita mau tidur dalam pas bangun ternyata harta benda sudah tiada, rahim. Ya. Nah, 25 ingat membaca ayat kursi dan surah Al-Kafirun.
26 Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, dengan metode tadi itu ya, ditiupkan pada kedua telapak tangan dan diusapkan ke wajah dan seluruh badan. Kemudian 27 membaca tasbih Subhanallah 33, tahmid Alhamdulillah 33 dan takbir Allahu Akbar 34. Nomor 28 membaca doa Nabi Muhammad SAW dan doa yang terpendek itu adalah Astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Adapun doa Bismika Allahumma ya muslikamut itu pun ada sebetulnya ya, doa baginda Rasulullah SAW ya, tetapi doanya sebetulnya panjang, cuma kita diambil yang pendek. Bolehkah dibaca? Boleh saja, silahkan ya. Kemudian 29 yakni membaca akhir daripada surah Al-Baqarah. Amana Rasul bima huwa munzilun min rabbil mu'minun itu sampai fangsun 'alal qaumil kafirin. 30 membaca surah Al-Isra dan Az-Zumar. 31 Tabarok yang kita baca dengan As-Sajdah. Ya. 32 ini yang terpenting juga, kita harus memaafkan seluruh kesalahan orang lain kepada kita. Ya, kita harus memaafkan jika orang lain ada yang berkata kurang baik, ya, kemudian berperilaku kurang sopan, ya, kemudian adabnya kurang pas, kita harus berani memaafkan sebelum tidur dan tidak boleh tidur sebelum kita memaafkan orang lain. Begitulah sunnah baginda Rasulullah SAW. Kemudian 33 sebelum tidur bacalah lafaz basmalah sebanyak 21 kali. 21 kali, ya. Jadi lafaznya jangan gini, basmalah bukan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah gitu ya, lengkap 21 kali. 34 ya. Jadi ada sebuah doa yang dibaca tatkala bangun dari tidur itu kita suka takut. Apalagi terutama anak kecil suka bangun tidur malam. Ya, malam-malam suka bangun. Ya, nggak tahu jam berapa, kadang jam 12, jam 1, jam 2. Ya, maka orang tua boleh membacakan doa untuk anaknya. Jika orang sudah balik, sudah gede, ya sudah jebrok begitu, ya menghafal sendiri doanya. Ya, a'udzu bikalimatillai tamati min ghadabihi wa syarri ibadihi. Ya, misalkan begitu tuh yang paling pas. Wa min hamajati syayatin wa anil turun. Ya. Kemudian 35 jika sulit tidur di malam hari. 35 udah belum? Belum. Oke ya, yang 35. Jika sulit tidur di malam hari, maka bacalah doa Nabi Muhammad SAW. Ini termasuk kategori insomnia mungkin. Ada orang-orang yang terbiasa malam tidak tidur, akhirnya ketika mau tidur pun tidur nggak bisa tidur. Karena normalnya manusia, ya itu malam harus tidur. Ya, manusia itu jangan disamakan dengan burung hantu. Tahu burung hantu? Tahu. Siang tidur, malam melotot. Ya, manusia itu adalah manusia yang seharusnya bisa diatur oleh aturan manusia. Dan manusia jangan mau disamakan dengan binatang. Ya, ingat, kita itu bukan burung hantu. Ya, kita itu manusia yang diatur oleh hukum syariat. Kalau kita hamba Allah, ikutilah perintah Allah. Kalau kita umat baginda Rasul, ikutilah sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Karena tidur yang paling utama itu adalah di awal permulaan malam. Jadi kalau ada orang yang sengaja begadang tanpa ada alasan, maka berarti dia telah melanggar perintah baginda Rasulullah SAW. Kecuali kalau meronda di luar, ada pos ronda, dia bagian jagaan malam. Justru kalau dia tidur hukumnya dosa karena tugas dia adalah menjaga. Kalau kebagian piket ngeronda, ini mengeronda enggak, jadwal piketnya enggak ada, tidurnya malam-malam. Nah, sunnah siapa yang dia dilaksanakan? Ya, sementara sunnah Rasulullah adalah tidur di awal waktu, awal permulaan malam. Ya,
Maka saya sarankan kepada para santri rahimakumullah, ya usahakan ikuti sunnah-sunnah baginda Rasul, ya jangan sampai tidur terlalu malam karena kita bukan burung hantu, kita bukan binatang, ya kita merupakan manusia, kita hamba Allah dan kita umatnya baginda Rasulullah SAW. Tujuannya apa? Tidur di awal waktu, di awal malam, supaya kita bisa semangat tidur, bangun ketika sholat qiyamul lail. Ya, qiyamul lail artinya sepertiga malam, gitu ya. Baik itu sholat tahajud, sholat sunat taubat ataupun witir. Yang ketika witir nggak dilaksanakan habis isya, maka dilaksanakan penutup, gitu ya. Nah, jika sulit untuk tidur di malam hari, maka bacalah doa Nabi Muhammad SAW. Silahkan ditulis para santri, ya agak cepat nulisnya, jangan sampai salah nulis, pakai bahasa Latin aja dulu, ya. Allahumma gharatin nujum, Allahumma gharatin nujum, Allahumma gharatin nujum, ya, koma. Wahada atil uyun, wahada atil uyun, koma. Wa anta wa anta hayyun qayyum, hayyun qayyum, koma. La ta'khuduka, la ta'khuduka, la ta'khuduka sinatu wala naum, sinatu wala naum, koma. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, koma. Ahdi laili, ahdi laili, ahdi laili, koma. Wa anim, wa anim, aini, aini, titik, ya. Jadi tiba-tiba kita ingat, wah ini sunnah Nabi itu tidurnya di awal waktu, awal permulaan malam. Nggak bisa tidur. Kenapa ini? Ternyata kadang-kadang siangnya tidur seharian. Atau misalkan malamnya kita itu ada masalah dengan mata kita, nggak bisa tidur. Maka kita tengadahkan kedua tangan kita minta kepada Allah, kita berdoa lewat wasilah doa yang diajarkan oleh baginda Rasul. Allahumma gharatin nujum wa hadaitil uyun wa anta hayyun qayyum la ta'khudhuka sinatun wa la nawm ya hayyu ya qayyum adi laili wa anim aini. Amin. Ya. Ini adalah doa terpendek, ya, karena ada doa-doa lagi yang bisa dianggap ini lebih panjang. Ya, barisannya itu lebih daripada 3 baris. Ya, mau yang panjang. Jangan ya, yang pendek saja. Ya. Bahkan kalau masih belum bisa tidur, itu kita membaca ayatul kursi. Ya. Kalau misalkan, tapi ayatul kursi itu ditambah dengan doa-doa yang lain di sini ya, berurutan. Yang berapa lu? Lewat 16. Oke. Nah, biar rasa kita sampai nomor 35 dulu. Insya Allah di pertemuan berikutnya nomor 36
Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Barakallahu fikum wa bil taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.